Halo adik-adik, perkenalkan Kak Maria dari Medan. Hari ini kakak mau ajak adik-adik semua membaca sebuah buku cerita yang berjudul Legenda Danau Toba. Legenda Danau Toba diterbitkan oleh Bintang Indonesia Jakarta dan disusun oleh Yeni Sesnawati Firdaus. Kita mulai ya. Dahulu kala, di pedalaman Sumatera Utara, ada seorang petani bernama Toba. Dia tinggal seorang diri di rumah yang sangat sederhana. Kedua orang tuanya sudah lama meninggal dunia. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, apa yang dilakukan oleh Toba? Dia bercocok tanam di sawah dan kebun peninggalan ayah dan ibunya. Orang-orang setempat mengenal Toba sebagai anak yang baik hati. Selain itu, Toba juga dikenal sebagai anak yang ringan tangan. Apa artinya ya anak yang ringan tangan? Anak yang ringan tangan itu artinya adalah anak yang suka membantu orang lain. Coba lihat di gambar ini. Dia tidak pernah tinggal diam loh ketika melihat ada orang lain yang kesusahan. Nah, selain bercocok tanam di sawah dan kebun, Toba juga ternyata memiliki hobi, yaitu hobinya memancing di sungai. Dan setiap kali dia memancing ikan di sungai, dia selalu mendapatkan ikan yang sangat banyak. Dan seperti hari-hari yang sebelumnya, setiap kali dia bekerja di sawah dan di kebun, dia selalu menyempatkan diri untuk pergi memancing ikan di sungai. Dan sepanjang perjalanan menuju ke sungai, Toba bersiul-siul dengan gembira. Ketika Toba sudah sampai di sungai, dia langsung melemparkan mata pancingnya. Tapi tidak seperti biasanya, dia menunggu cukup lama untuk mendapatkan seekor ikan. Padahal kan biasanya ketika dia memancing di sungai, dia selalu mendapatkan ikan yang sangat banyak. Ketika hari sudah mulai sore, Toba merasa dirinya tidak akan mendapatkan ikan hari itu. Nah, ketika dia ingin menarik mata pancingnya, tiba-tiba saja dia merasakan pancingannya ada yang menarik. Pancingannya terasa sangat berat. Lalu sejenak Toba membiarkan pancingannya ditarik ke sana dan kemari. Ketika Toba menarik pancingannya dengan sekuat tenaga, ternyata dia melihat ada seekor ikan yang sangat besar tergantung di ujung kail pancingannya. Dia segera menarik ikan besar itu supaya tidak terlepas. Lalu dia melepaskan mata pancingan dari mulut ikan yang besar itu. Rasa kesal di hati Toba segera hilang. Dia tersenyum melihat ikan besar itu. Sudah terbayang di hatinya bahwa dia akan memasak ikan itu dan memakan daging ikan itu dengan lahap. Tapi Toba tidak memperhatikan ikan besar itu memandang dia dengan penuh arti. Ada apa ya dengan ikan besar itu? Lalu Toba meletakkan ikan besar di dalam satu tempat. Dia berkata, "Sebelum aku pulang ke rumah, lebih baik aku mandi dulu di sungai," katanya. Lalu dia langsung menceburkan diri ke sungai dan berkata, "Segar sekali sungai ini." Nah, setelah badannya terasa segar, Toba mengenakan bajunya kembali. Dan dia langsung mengambil ikan besar itu untuk dia bawa pulang. Di perjalanan pulang menuju ke rumah, Toba kembali bersiul dan bernyanyi. Dia berdoa, "Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberiku rezeki hari ini," kata Toba. Sesampainya di rumah, Toba langsung menuju ke dapur. Dan ikan besar itu dia letakkan di atas piring yang cukup besar. Kemudian apa yang dia lakukan selanjutnya? Dia mencari kayu bakar
Dia mencari kayu bakar keluar rumah dan tidak begitu lama dia sudah mendapatkannya. Ketika dia pulang ke rumah, dia sungguh kaget ketika tidak melihat ikan besar itu lagi. Ikan besarnya menghilang. Kemana ikan besar itu menghilang? Aku yakin tadi aku meletakkannya di sini.